Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Miss Septi dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat belajar melalui video ini. Perkenalkan, saya Eka Ruswati sebagai presenter pada pertemuan ini dalam pembahasan materi resiliensi akademik. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya akan mulai mengupas materi kali ini. Resiliensi akademik. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum nih tentang resiliensi akademik? Oke, pengertian resiliensi akademik. Yang pertama yaitu resiliensi. Resiliensi merupakan kapasitas atau kemampuan individu dalam menghadapi tekanan atau stres dan mampu bangkit serta dapat beradaptasi secara positif. Jadi teman-teman, resiliensi itu kemampuan kita dalam menghadapi tekanan, lalu bangkit dan beradaptasi atau menghadapinya dengan hal-hal yang positif. Sedangkan resiliensi akademik menggambarkan bagaimana siswa atau mahasiswa bangkit untuk menghadapi berbagai tantangan besar yang dapat menghambat jalannya pembelajaran sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dan dapat menyelesaikan tugas akademik dengan efektif. Kemudian pengertian stres akademik. Yang pertama yaitu pengertian stres. Stres adalah suatu keadaan ketidaksesuaian antara kondisi yang diinginkan dengan kondisi yang dialami. Kita pasti pernah kan merasakan stres hanya karena apa yang kita alami tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Sedangkan stres akademik yaitu suatu kondisi stres yang dirasakan peserta didik karena ketidaksesuaian antara kemampuan aktual dengan tuntutan akademik yang terjadi di lingkungan pendidikan. Jadi, stres akademik itu adalah suatu kondisi stres yang kita sebagai mahasiswa atau pelajar rasakan karena tidak seimbangnya kemampuan yang kita punya dengan tuntutan akademik di sekolah atau di kampus. Selanjutnya adalah sumber resiliensi akademik. Oke, maaf, ada kesalahan penulisan ya teman-teman. Di sini harusnya sumber resiliensi akademik. Nah, sumber resiliensi akademik itu adalah sumber kemampuan kita dalam menghadapi stres akademik secara efektif. Sumbernya ada 3, yaitu yang pertama adalah I have. I have atau besarnya dukungan yang dapat diperoleh dari lingkungan sekitar individu atau lingkungan sekitar kita. Jadi, sumber pertama yang membuat kita kuat dalam menghadapi stres akademik itu dari lingkungan sekitar kita, seperti orang tua, sahabat, teman, pacar misalnya, sebagai support system. Nah, yang kedua yaitu I am, atau kekuatan pribadi individu. Kekuatan tersebut mencakup perasaan, sikap, dan keyakinan pribadi. Jadi, sumber kedua yang membuat kita kuat dalam menghadapi stres itu adalah diri kita sendiri. Kita yakin bahwa kita bisa. Dan yang terakhir yaitu I can, atau penilaian atas usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai keberhasilan dengan kekuatan diri sendiri. Oke, materi berikutnya yaitu dimensi atau aspek resiliensi akademik. Nah, yang pertama yaitu confidence or self-belief.
Confidence atau self-belief adalah keyakinan dan kepercayaan pada individu bahwa ia mampu memenuhi tuntutan akademik, dapat menghadapi tantangan, dan memberikan kemampuan terbaik yang ia miliki. Jadi, confidence itu ketika kita yakin dan percaya pada diri sendiri bahwa kita bisa memenuhi dan menghadapi tuntutan serta tantangan akademik dengan kemampuan yang terbaik, kemampuan yang kita miliki. Nah, kemudian yang kedua yaitu control or sense control, merupakan kemampuan individu untuk mengelola dan mengendalikan berbagai tuntutan dan tantangan akademik yang mereka hadapi dalam aktivitas belajarnya. Jadi, kontrol or sense control itu kita mengendalikan dan mengelola berbagai tuntutan serta tantangan akademik. Nah, jadi individu yang memiliki kontrol yang baik, dia akan mampu melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu composure atau anxiety. Nah, composure ini mencakup dua hal, yaitu perasaan cemas dan khawatir. Nah, yang pertama ada anxiety. Anxiety adalah respon alami yang memberikan peringatan akan kemungkinan adanya hal yang tidak diinginkan, sehingga diri bisa mempersiapkan reaksi perubahan yang sesuai. Jadi, anxiety itu bisa dibilang sama seperti suatu firasat yang tidak diinginkan atau firasat buruk. Firasat buruk. Dengan adanya rasa itu, otomatis kita akan mempersiapkan diri untuk menghadapinya atau menyesuaikan diri. Nah, sedangkan cemas dalam hal ini adalah dialami peserta didik ketika memikirkan tugas akademik seperti PR atau ujian. Dan yang terakhir yaitu komitmen atau persistence. Komitmen adalah keputusan untuk tetap dan terus-menerus berupaya mendapatkan jawaban dari masalah yang sedang dilalui dengan penuh rintangan. Jadi, komitmen itu kita terus berusaha untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang sedang dilalui walaupun penuh rintangan. Yang terakhir yaitu faktor penyebab stres akademik. Yang pertama adalah self-efficacy. Menurut Bandura tahun 1997 menuturkan bahwa self-efficacy adalah keyakinan seseorang tentang mengukur diri sejauh mana kemampuan yang ia miliki dalam melaksanakan suatu tugas yang diperlukan hingga mencapai hasil yang diinginkan. Jadi kita itu terus mengukur sejauh mana kemampuan kita dalam menyelesaikan suatu misi atau tugas sampai menghasilkan hasil yang terbaik. Nah, yang kedua adalah hardiness. Menurut Kobasa, pada tahun 1979 adalah susunan karakteristik kepribadian yang membuat individu menjadi kuat, tahan, dan stabil dalam menghadapi stres dan mengurangi efek negatif yang dihadapi. Individu yang memiliki kepribadian hardiness yang tinggi, maka stres akademik yang dialami akan rendah. Begitupun sebaliknya. Nah, kemudian yaitu yang ketiga adalah optimisme. Menurut Seligman, tahun 2006 menjelaskan bahwa optimisme adalah suatu pandangan secara menyeluruh, melihat hal yang baik, berpikir positif, dan mudah memberikan makna bagi diri.
individu yang memiliki optimisme yang tinggi, maka stres akademik yang dialami rendah, begitupun sebaliknya. Kemudian poin keempat yaitu motivasi berprestasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulia dan Indrawati pada tahun 2016 yaitu yang menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi berprestasi, maka semakin rendah stres akademik. Begitupun sebaliknya. Maka dapat disimpulkan bahwa motivasi berprestasi berperan penting mendorong individu mengatasi tantangan atau rintangan untuk mencapai suatu prestasi dalam belajar. Kemudian poin kelima yaitu prokrastinasi. Dalam kecenderungan, prokrastinasi adalah kecenderungan untuk menunda-nunda tugas akademik sampai batas akhir waktu yang tersedia. Menurut Rumiani tahun 2006. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi prokrastinasi akademik, maka semakin tinggi stres akademik yang dialami. Begitupun sebaliknya. Kemudian poin terakhir yaitu menjelaskan tentang penelitian yang dilakukan oleh Ernawati dan Rusmawati pada tahun 2015 menjelaskan bahwa ada hubungan yang negatif antara dukungan sosial orang tua terhadap stres akademik. Hubungan yang negatif mengindikasikan bahwa semakin tinggi dukungan sosial orang tua, maka semakin rendah stres akademik yang dialami oleh siswa. Dan begitu pun sebaliknya. Demikian pemaparan materi presentasi pada pertemuan kali ini. Burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.